Jadi di samping sukses ini sudah di depan mata, tapi proses suksesinya begitu tajam ya, antar tiga kandidat ini ya. Gimana menurut Bu Tri ini? Yang paling santer diberitakan dan memang gimana tanda-tandanya itu tidak tersembunyi lagi gitu ya, seperti waktu mengumpulkan aparat desa itu kan gitu ya kan, abdesi ya, abdesi itu yang kemudian itu memang diarahkan untuk mendukung ke satu paslon kan. Ya artinya saya hanya berharap pemilu ini bisa berlangsung dengan jurdil. Karena apa? Kalau dipaksakan ketidakcurangan ini, kecurangan ini dipaksakan gitu loh. Artinya ada yang menang tapi rakyat tuh merasa, sekarang kan rakyat itu sudah artinya ibarat mungkin mereka merasa muak karena adanya hukum tidak berjalan dengan adil, tebang pilih, berbagai macam indikasi-indikasi korupsi tidak tuntas dilanjutkan untuk diusut, tapi kemudian dijadikan komoditas untuk deal-deal saling mendukung. Kan seperti itu kan yang kita lihat. Transaksional. Transaksional. Sehingga kan apa yang bisa kita harapkan untuk rasa keadilan kita, rasa kenyamanan kita, kan gitu. Sementara masyarakat juga sudah merasakan kebutuhan hidup, sudah harga-harga misalnya yang mereka rasakan kan gitu. Udah melihat harga-harga itu seakan-akan tidak terkejar dengan penghasilan. Kemudian melihat segala macam yang ketidakadilan yang dipertontonkan. Kalau melihat dari debat kemarin, semua kandidat itu kan mereka mempunyai janji ingin memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, ya begitulah, terserah nanti mereka itu jadinya gimana. Nah, itu yang korupsi. Nah sekarang bagaimana? Saya ingin mempertanyakan yang sekarang sedang ramai, viral, di mana PPATK itu mendapati banyak transaksi yang mencurigakan, yang itu larinya ke dana kampanye. Terus memang itu yang diulas kan, walaupun PPATK belum tidak menyampaikan itu kemana. Dia hanya melaporkan ke KPU, ke Bawaslu. Nah sekarang bertaji nggak KPU sama Bawaslu-nya gitu loh, untuk menelusuri itu. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Tri membahas tentang hal-hal terkini ya Bu Tri ya. Ya. Gimana, sehat Bu Tri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisik-bisik politik kenegaraan di khas dan Peace Channel ini semakin hari semakin memanas situasinya. Dan menarik ya. Seiring dengan semakin dekatnya. Semakin dekatnya pesta demokrasi. Pesta demokrasi yang penuh hiruk pikuk ya. Luar biasa ya. Jadi di samping sukses ini sudah di depan mata, tapi proses suksesinya begitu tajam ya, antar tiga kandidat ini ya. Gimana menurut Bu Tri ini peta terkini nih? Ya artinya gini, kalau kita melihat petanya gitu kan, kita lihat petanya kan, saya berdasarkan pemberitaan dan berdasarkan yang di lapangan tentunya ya. Kalau berdasarkan yang di lapangan, masyarakat itu kita lihat tuh antusias tuh kalau
nomor 1 gitu. Nomor 2 juga ada di beberapa tempat sih ya, juga lumayan gitu. Hanya saja mungkin begini, yang nomor 2 itu kan dua-duanya pejabat nih. Sehingga mungkin memang mereka jarang. Oh iya ya, satu menteri, wali kota, iya. Saya nggak tahu 3-4 juga sama. Kan yang 3 satunya yang masih menjabat menteri. Ya. Jadi memang ya pasti kendala untuk selalu bisa mempunyai waktu terjun ke masyarakat itu pasti terbatas gitu dengan sebetulnya ya. Nah, mereka kan juga harus bekerja. Emang mereka sekarang digaji dengan pajak rakyat untuk apa? Kalau mereka tidak bekerja sebagai yang sekarang mereka sedang menjabat itu kan gitu. Jadi namun demikian memang berita-berita tanda-tanda kecurangan itu kan ada. Ya kan? Tanda-tanda kecurangan itu ada. Nah, saya tidak usah mengulas lagi, kan sudah jelas yang paling santer diberitakan dan memang gimana tanda-tandanya itu tidak tersembunyi lagi gitu ya. Seperti waktu mengumpulkan aparat desa itu kan gitu ya kan, abdesi ya, abdesi itu yang kemudian itu memang diarahkan untuk mendukung ke satu paslon kan gitu. Ya artinya saya hanya berharap pemilu ini bisa berlangsung dengan jurdil, karena apa, kalau dipaksakan ketidakcurangan ini kecurangan ini dipaksakan gitu loh, artinya ada yang menang tapi rakyat tuh merasa, sekarang kan rakyat itu sudah artinya ibarat sudah bertumpuk-tumpuk nih, yang membuat mereka itu kan sekarang di medsos itu ada tagar kami muak, tagar kami muak kan begitu. Itu kan sudah menjalani sesuatu proses bernegara ini sudah terlalu banyak yang mungkin membuat masyarakat itu tadi mungkin mereka merasa muak karena adanya hukum tidak berjalan dengan adil, tebang pilih begitu, berbagai macam indikasi-indikasi korupsi tidak tuntas dilanjutkan untuk diusut, tapi kemudian dijadikan komoditas untuk deal-deal saling mendukung. Kan seperti itu kan yang kita lihat. Transaksional. Transaksional. Sehingga kan apa yang bisa kita harapkan untuk rasa keadilan kita, rasa kenyamanan kita, kan gitu. Sementara masyarakat juga sudah merasakan kebutuhan hidup, sudah harga-harga misalnya yang mereka rasakan kan gitu, udah melihat harga-harga itu seakan-akan tidak terkejar dengan penghasilan, kemudian melihat segala macam yang ketidakadilan yang dipertontonkan. Ya, kalau melihat dari debat kemarin, semua kandidat itu kan mereka mempunyai janji ingin memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, ya begitulah, terserah nanti mereka itu jadinya gimana. Karena apa? Korupsi itu merupakan ordinary crime di negara kita. Itu loh, kejahatan yang luar biasa. Nah, itu yang korupsi. Nah, sekarang bagaimana? Saya ingin mempertanyakan yang sekarang sedang ramai, viral, di mana PPATK itu mendapati banyak transaksi yang mencurigakan, walaupun PPATK belum tidak menyampaikan itu kemana. Dia hanya melaporkan ke KPU, ke Bawaslu. Nah, sekarang bertaji nggak KPU sama Bawaslu-nya gitu loh, untuk menelusuri itu gitu. Ini kan luar biasa. Saya ya mungkin upaya-upaya karena pembiayaan kampanye itu memang memerlukan apalagi kalau ada paslon yang memang
apa namanya ya, mengandalkan itu. Itu ranahnya ranah Bawaslu apa mampu? Bukan kalau uang itu dicurigakan oleh laporan PPATK, berarti kan ada uang yang dipertanyakan. Apakah di kepolisian? Jadi gini, ke Bawaslu itu mungkin untuk pelanggarannya bahwa ada dana, kan batasan dana kampanye itu kan ada batasannya, berarti ada pelanggaran. Nah, kalau pelanggaran itu berarti ranahnya hukumannya apa? Itu di ranah Bawaslu. Apakah mereka didiskualifikasi untuk mencalon nggak apa? Tetapi untuk kecap di ranah kepolisian, gitu, tetap itu. Jadi kalau memang ketahuan bahwa memang ada. Nggak, artinya kepolisian perlu proaktif dong. Dengan laporan PPATK ke Bawaslu itu kepolisian harus proaktif kan? Kalau sistem bernegaranya normal ya memang dia harus proaktif. Iya, karena kan di mana ada kejahatan kan tugas kepolisian kan untuk mengusut kan. Sebetulnya kejaksaan juga bisa kalau nanti itu kaitannya ternyata ditemukan adanya korupsi kan, gitu. Kalau kepolisian itu kan dia bisa korupsi, bisa juga apa namanya pidana umum, artinya mungkin sekedar apa namanya itu apa ya, pencucian uang atau apa, atau mungkin ada transaksi yang memang tidak beres gitu. Tapi kalau nanti menyangkut akhirnya ada yang mengarah ke tindak pidana korupsi, ya kejaksaan juga. Jadi semuanya bukan kepolisian, dan semuanya sebetulnya harus sekarang harus, kalau mereka itu nggak usah nunggu dilaporkan kan, nggak usah menunggu laporan gitu. Mereka harus proaktif ya. Proaktif lah mereka kalau mau. Cuma permasalahannya ini kan mau apa tidak? Kan harus mau, Bu. Ya, kalau nurut rakyat harus mau. Iya. Gitu. Kan ini tapi kan kalau mereka melihatnya nanti mungkin mereka apa namanya? Ya mana tahu kan ada yang menghalangi. Kan ini bagus kan, dari kemana kita kan berharap ya. Waktu itu pimpinan KPK yang merusakkan KPK. Pimpinan MK yang merusak KPK maksudnya. Ketua KPK. Sekarang pimpinan MK yang merusak ketua MK sendiri. Muncul lagi kemarin yang merusak BPK, orang BPK sendiri. Maksudnya komisioner BPK, anggota BPK maksudnya. Makanya, bahkan beliau itu bekas anggota DPR tadinya kan. Bekas anggota DPR pindah ke apa namanya BPK, menjabat sekian tahun, tiba-tiba terkena kasus korupsi, dikembalikan uang itu sebesar 40 miliar uang dolar. Saya melihatnya itu merinding, Bu. Kenapa? Kita lagi prihatin kondisi ekonomi, kondisi rakyat sedang begini, duit sedang susah-susahnya, tiba-tiba kita melihat seorang yang terkena korupsi mengembalikan uang sebesar 40 miliar dolar pakai satu besar begitu. Saya sampai pikir, kalau sekian tahun beliau menjabat, berapa tuh uang yang sudah didapat? Itu yang dikembalikan, yang belum. Dan itu kan tidak mungkin sendiri kan, Bu ya? Kan menurut Bu itu. Apakah perlu di BPK itu diadakan audit? Seluruh apa namanya karyawan BPK itu, komisioner BPK itu harus diaudit semua kan? Karena ada indikasi nih, sudah jelas ada uang yang beredar di situ, uang haram kan? Gimana menurut Bu Tri? Ya, artinya begini. Sebuah itu kan kembali kepada aparat penegak hukumnya. Artinya begini, kalau memang ya saya jadi mau mengatakan itu jadi bingung juga ya. Artinya kalau memang dari mulai pimpinannya itu tegas, misalnya presiden itu tegas, ayo semua aparat penegak hukum, kan dia semua, apalagi KPK sekarang kan udah dewa presiden, ya kan? Ayo bergerak, ini apa namanya? Kalau nggak salah ini kan untuk yang BPK itu kejaksaan yang bongkar, kalau nggak salah ya, kejaksaan. Kasus BTS kalau nggak salah tuh. Kasus BTS sebelumnya ada yang kembalikan 27 miliar sampai sekarang nggak tahu siapa yang kembaliin kan. Nah, melalui pengacara kan. Nah, sekarang kembaliin lagi ini langsung si tersangkanya nih, Aksan Kusasi tersangka menyerahkan uang ke kejaksaan gitu kan. Itu, nah kalau kembali ke uang itu ranah siapa tuh, Bu? Itu uang yang artinya itu dikembalikan sebagai barang bukti ya. Kan itu barang bukti kan, uang dari mana, sebagai barang bukti itu kewenangan siapa? Kepolisian deh. Kepolisian bisa. Kepolisian bisa ya. Karena gini, kan itu dia mengembalikan tuh ngambil uang dari mana gitu loh. Iya, dapat. Itu kan, makanya itu kan harus di apa namanya diusut, masalahnya diusut. Tapi kan harus ada kemauan. Nah, kemauan begini loh. Jadi gini, contoh nih di kejaksaan, ya. Atau di kepolisian,
itu kan setiap menangani suatu perkara, nanti ada gelar perkara juga, atau nanti ada arahan, sehingga begini, katakanlah ini ada jaksa penyidik, atau kan melalui gelar perkara itu, lalu nanti pimpinannya dari kejaksaan itu kan akan memberi arahan, ini terus apa enggak apa begini, nah itu sehingga si jaksa ini juga kasihan kalau kadang-kadang mungkin ada jaksa yang memang masih di antara yang oknum yang tidak kan pasti ada lah yang baik, tetapi dengan arahan itu kan itu menjadi sulitnya kadang-kadang penegakan hukum atau pengusutan kasus-kasus korupsi itu seperti itu. Nah, giliran ada keperluan politik, baru disikatnya, tapi khusus yang lawan politiknya, kan gitu. Maksudnya yang merugikan. Tapi kalau giliran yang bisa dimanfaatkan, ya bisa dimanfaatkan dulu untuk yaitu deal-deal masalah dukungan. Ya seperti hal-hal seperti itu lah. Yang itu tercium sama KPK yang ada PPATK, ya itu lah sekarang yang tidak terendus sama PPATK. Gimana? Sementara kita melihat kok rasanya kehidupan kebanyakan masyarakat Indonesia kok susah ya? Cari uang susah ya? Bukan susah lagi. Lah jadi uang itu bagaimana gitu loh ya? Iya kan uang itu dari mana dan bagaimana gitu loh. Kita tuh mencari uang itu susah kan gitu. Tapi uang ribuan triliun itu dari mana? Nah, yang saya baca di media itu katanya PPATK ini itu kan antara lain dari tambang ilegal katanya uang itu nggak tahu jumlahnya berapa yang dari tambang ilegal. Nah berarti maksudnya segala kejahatan pun ilegal itu kan kayaknya dipelihara untuk nanti kemudian bisa dimanfaatkan tapi ada hikmahnya ya Bu ya, kan bagus nih menjelang pilpres kan, masih masa kampanye itu kan terbongkar kan, artinya kan masih ada kesempatan kan untuk diusut kan. Nah setidaknya kalau tadi dana kampanye yang ribuan triliun itu sudah mulai terkuat terbongkar, ya segera aja aparat proaktif ya, iya maksudnya ini kan sudah misalnya PPATK kan sudah melempar bola kan gitu. Bola panas sudah dilempar ya, tidak lanjuti. Iya, tapi ya saya bilang tuh tadi kembali tuh tadi kan kepada ini kemauan, dan kemauan itu juga harus nurut apa kata atasan. Menurut Buti masih ada nggak sih harapan untuk kembali bersih itu? Kalau sekarang sampai tinggal berapa bulan nanti saya pesimis. Oh gitu ya. Pesimis. Ya kan? Betul. Saya pesimis. Karena itu kan pasti digunakan oleh oleh paslon yang mana kita juga tidak tahu. Nah, kalau paslon itu misalnya yang didukung pemerintah, lah kan yang lain nggak jalan semuanya. Kan itu selain paslon banyak lagi nanti anggota DPR. Ya kan? Nah, ya partainya itu partai yang mana? Kalau partainya partai yang misalnya nih, saya tidak menuduh ya, saya siapa itu kan tidak menuduh. Kan itu pasti kalau dia misalnya jadi gini, aparat itu juga antara takut. Saya tidak menuduh bahwa yang sekarang kaitannya dengan pemerintah itu mungkin jadi aparat takut. Kan kita juga tidak tahu siapa. Mungkin juga bukan itu. Tapi mungkin aparat ini juga serba takut. Macam-macam lah kalau ini kan situasi politik gitu loh, dan tidak tahu juga siapa nanti yang duduk yang menang kan gitu. Nah ini karena menurut saya karena semua juga yang menjabat, tidak semua lah ya, sebagian besar yang menjabat ini dia itu lebih sayang jabatannya gitu loh. Daripada dia takut sama Allah. Betul, itu ya, rasa takut ke atas yang tidak. Iya. Sehingga dia, aduh kalau saya begini nanti takut kehilangan jabatan kalau begini. Iya, betul. Sehingga itu yang membuat dia, waduh, ewuh pakewuh gitu ya. Ewuh ya. Serba salah ya. Mau begini. Jadi akhirnya masa bodoh ya. Sebenarnya ya seperti itulah, gitu ya. Masa bodoh kalau dia diperintah jalan. Kalau dia nggak perintah, ya, diperintah pun ketika itu tadi
kan selalu ada gelar perkara atau nanti ada arahan. Ya. Kan pernah di kasus yang mana saya juga lupa. Ini jaksa ini sudah maksimal ya, mereka itu sudah di persidangan kan ditonton tuh. Sudah baik. Tapi begitu mereka menyampaikan tuntutan itu, loh kok jadi berbalik dengan yang kemarin ketika mereka masih bertanya kepada terdakwa apa. Ini kok jadi lain kan. Tapi masih ada terjadi korupsi kan. Banyak sekali teman-temannya di DPR itu yang terkena kasus korupsi, ya, yang seperti itu. Ada yang tersandra, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu mau bicara ke sedikit ada sprindik nih bakal muncul nih, langsung tiarap. Gitu. Ya memang ya seperti itu. Jadi kondisinya seperti itu ya di dalam perpolitikan, kehidupan berpolitik di negara kita itu masih semua serba transaksional. Jadi memang hal-hal yang berkaitan dengan uang ribuan triliun yang layang, korupsi juga masih tebang pilih begitu loh. Itu ya memang benar sih, kita berharap akan ada perbaikan, walaupun perbaikan itu tidak bisa sekaligus dan dalam waktu singkat mungkin, tetapi paling tidak pemimpin nanti yang akan datang itu memperlihatkan bahwa ada upaya perubahan itu menuju ke sana. Berarti masih ada harapan kita ya. Dikatakan contoh kan di KPK kan sudah diganti pimpinannya, ya kan? Di MK juga kan sudah diganti, ya kan? Pimpinannya kan. Berarti masih ada harapan kita ya di tahun-tahun ke depan ini ya. Harapan itu ya selalu harus terus ada kan gitu. Harapan harus terus ada. Ya sebagai emak-emak kan setidaknya kan harus kita kalau sudah nggak ada harapan kan apa gitu ya. Makanya saya bilang harapan kan masih terus ada. Kan ada aja kemarin kita putusan MK seperti itu ternyata kok ada jalan MK kan gitu. Walaupun dengan alasan putusan itu sudah final dan mengikat gitu loh. Tetapi seandainya orang yang saya bilang tadi, adab itu kan berkaitan juga dengan malu kan, rasa malu. Kalau dia mengingat, apalah saya maju itu, tetapi sebetulnya putusan ini cacat. Dan itu cacat itu ada putusannya, yaitu MK itu tadi resmi, jelas, putusan itu jelas. Ada bebannya. Tapi ya itu tadi, punya rasa malu nggak? Kalau malu mending nggak ada yang mundur kan gitu. Iya, saya nggak berpikir tuh partai-partai mendukung kan partai besar semua ya, banyak tokoh-tokoh situ ya. Apa mereka tidak berkaca ya dengan kondisi ya kalau sudah partai-partai itu yang saya bilang tadi itu kan, itu sudah banyak faktor di situ. Iya kan, mungkin dengan yang tadi saya bilang. Pengki. Nah, yang saya bilang mungkin ada yang mempunyai potensi perkara kan gitu, sehingga harus itu perkara yang tidak mau dituntaskan tapi dipakai sebagai komoditas politik. Gitu. Memang menarik sih kemarin beberapa hari lalu kan mantan ketua KPK kan bongkar-bongkaran ya, dia buka-bukaan tentang korupsi EKTP kan, bagaimana dia ada intervensi dari sana ya, terang-terang dia buka kan masalah itu. Mungkin dia menyadari ya di akhir-akhir umurnya sudah agak sepuh, sementara dia punya beban sosial yang memang harus diungkapkan. Itu menjadi contoh yang baik ya. Pokok intinya segala sesuatu itu tergantung pemimpin yang paling tinggi tentunya kan gitu. Terus karena gini, kalau di atas itu sudah baik, pasti dia akan memilih pembantunya di sekitarnya juga yang baik. Karena orang baik akan memilih juga bawahannya lagi yang baik. Tapi kalau di sini sudah tidak baik, dia kan memilih kan yang tidak baik. Yang tidak baik tuh juga memilih juga yang pasti tidak baik kan gitu. Itu yang kita harapkan gitu loh. Nanti semoga memang akan ada perubahan kan gitu. Semuanya ada perubahan. Yang penting pemimpin ini menyadari semua yang kondisi tidak baik membuat negeri ini jadi seperti jauh dari keberkahan gitu. Ya kan? Jadi kayak lingkaran setan muter aja gitu loh. Ya padahal Allah berikan rezeki yang luar biasa. Nah padahal kekayaan alam kita kan luar biasa. Jadi saya
Ya seperti itulah saya hanya peta politik itu yang pasti sampai saat ini masih politik yang transaksional. Ya kita khawatir Bu Tri kan begitu Allah sudah melimpahkan rezeki yang luar biasa, tapi kita begitu tidak mensyukuri ya, terutama elit politik ya. Politik, penguasa yang arogan ya dengan kekuasaannya, sehingga mereka serakah yang mengumpulkan harta begitu banyak. Ternyata kan ribuan triliun yang beredar di di masyarakat saat ini ya, yang ditemukan oleh PPATK itu juga menjadi keprihatinan kita ya. Iya, dan ribuan ternyata. Makanya jadi kan itu sementara utang kita juga ribuan triliun, iya. Ratusan triliun, ribuan triliun kan utang gitu. Kita ribuan triliun. Sementara ini yang mungkin tadi uang nggak tahu dari mana ini. Ini yang perlu menjadi keprihatinan kita ya. Sementara utang kita segitu tuh juga berat juga, tapi ternyata uang itu banyak juga ternyata. Ya kan gitu. Kita kan khawatir juga ya kalau apabila kita tidak bersyukur kan ya Allah cabut kan. Nah, begitu dicabut Allah kan semuanya kan kena kan gitu. Nah, itu yang kita khawatirkan. Rezeki begitu melimpah ruah tapi tidak digunakan dengan semestinya ya. Nah, katakan uang ring tadi kan yang beredar itu kan luar biasa kan. Kondisi kita seperti ini kan. Ya oleh karena saya bilang tuh tadi, ya mungkin orang tidak suka dengan pernyataan saya gitu, yang selalu menyatakan mengkaitkan pemimpin atau yang mempunyai kewenangan membuat kebijakan negara ini selalu harus mempunyai religiusitas yang tinggi. Mungkin orang kan kadang-kadang sekarang lagi tren toh nggak suka sesuatu yang berbau-bau agama kan gitu, berbau agama karena mereka terus nanti dikatakan itu politik identitas kan gitu. Apa urusannya politik identitas dengan karena seorang pemimpin itu yang akan membuat kebijakan, yang akan mengatur ini penduduk Indonesia ini sekian ratus juta. Bukan sedikit. Mungkin mereka lupa Bu Tri bahwa amanat jabatan itu awalnya dia kan bersumpah ya. Dia akan pertanggungjawabkan kan, tidak cuma di dunia kan. Makanya kalau sudah tidak punya dasar religiusitas, ya itu nggak ada di dalam kepalanya gitu loh. Ya dia mau apa aja karena memang tidak ada basic, tidak ada di dalam dirinya tuh tidak ada isi religius itu. Yang penting duit ya. Iya, dia ya enggak. Jadi menuhankan uang ya. Ya gimana dia mau ingat itu? Makanya perlunya itu sebagai benteng kan gitu. Sebagai benteng gitu. Apa Ibu sedih yang salah nih? Apa yang salah sebetulnya? Yang salah ya moral. Sebabnya moral. Jadi gini. Itu menurut saya kan udah lingkaran setan itu kan. Pertama ini sistem kenegaraan kita, demokrasi liberal. Iya kan? Demokrasi liberal sehingga semua proses politik itu menjadi mahal. Katakanlah orang pemilu jadi mahal, ini jadi mahal, ini jadi mahal. Sehingga ini juga bagi orang yang punya ambisi sehingga dia juga gelap mata harus mencari uang untuk dia bisa itu kan. Nah, ini terus terjadi lebih lama lebih besar biayanya, lebih lama lebih besar biayanya gitu. Karena ini terjadi sudah karena sistem yang seperti ini sehingga mereka merasa ya itu wajar. Jadi semacam menjadi budaya gitu. Wajar. Nah, orang kamu mau jadi ini nggak punya duit, ya cuma kades aja sekarang duitnya kadang-kadang ada pemilihan kades yang duitnya itu lebih besar dari pemilihan bupati. Pada desa ya? Kepala desa. Subhanallah. Iya. Itu yang membuat orang gelap mata ya? Iya. Karena segala sesuatu seperti itu. Nah, kemudian masyarakatnya juga sudah biasa dididik dan dibiasakan setiap pemilihan diberi. Iya. Mereka juga menerima uang-uang haram itu. Nah, kalau Bu Tri lihat kondisi terkini ya, kita melihat begitu gegap gempitanya yang menginginkan perubahan ya, proaktif masyarakat bawah ya, begitu berbondong-bondong ya,
tanpa dikondisikan mereka berbondong-bondong mendukung salah satu paslon ya, tentu paslon Anies dan Gus Imin ya. Ini kan ini kita fakta ya, kita melihat sendiri fakta, baik di medsos maupun di media mainstream itu kan hampir tiap hari kan kita melihat kan antusiasme masyarakat. Ini fenomena Anies ini kan yang luar biasa. Menurut Putri gimana tuh? Ada nanti kemungkinan untuk perbaikan ke depan dengan fenomena tadi? Ya menurut saya sih kalau janjinya yang diucapkan oleh paslon 1 yang dia membawa misi perubahan, ya kita berharap dan melihat backgroundnya calonnya ini kan juga sekarang sampai saat ini kita melihat kan apa namanya ya, saya bilang tadi itu ya kan dari tataran religiusitasnya itu tadi kan menurut saya gitulah itu ya sudah kriterianya seperti itulah. Bibit bobot maksudnya? Di dalam seperti itu sudah seperti itu. Kemudian dia mengusung tema misinya perubahan. Ya kita berharap aja. Tapi memang itu juga harus dibantu. Jadi ini kayaknya nih perlu proses ketika itu bisa diteladani seperti itu. Nah bisa nggak nanti itu pelan-pelan sistem itu akan juga bisa berubah. Mungkin kita mendapatkan anggota-anggota dewan yang amanah kan gitu, anggota DPR yang amanah gitu. Makanya itu perlu ada teladan. Kalau sudah ada teladan itu, biasanya ya terus orang kan karena yang diteladani seorang pemimpin itu seperti itu, pastilah mereka itu seperti dulu katakanlah Bung Karno ya. Dia itu diteladani sebagai seorang yang mempunyai ideologi luar biasa terhadap kesatuan bangsa ini. Lihat aja orang waktu itu, karena saya waktu itu masih sempat ya melihat Bung Karno datang itu saya TK waktu itu. Saya sempat lihat lah orang kalau sudah mau Bung Karno sudah mau datang itu mulai dari pagi subuh itu mereka sudah tidur di jalan-jalan gitu. Karena dia bisa diteladani dari segi apa dari segi apa ya, perkara akhirnya dia meleset dengan ini namanya politik ya gitu, karena tidak terlepas dari geopolitik dunia juga. Ya seperti itulah, artinya ada yang diteladani sehingga orang itu apa namanya masyarakatnya juga terbentuk seperti itu, gitu, iya kan? Nah kalau misalnya pemimpinnya itu memang teladannya itu memelihara KKN, gitu ya seputarnya dan sampai kemana-mana itu pasti. Gitu. Iya, katakanlah begini, antara legislatif, yudikatif, sama eksekutif ini terpisah-pisah. Tetapi seorang presiden itu adalah kepala negara juga kan gitu. Sehingga ketika dia bisa diteladani, ketika dia nanti berbicara kepada yudikatif, dia memang tidak bisa mencampuri ya. Tetapi setidaknya kan dia bisa berbicara. Kenapa kok sekarang dirasakan putusan-putusan itu apa namanya ya, hukum ini ibarat tumpul ke atas tajam ke bawah misalnya, putusan-putusan tidak banyak yang tidak adil gitu kan, dia bisa ngajak bicara itu. Tetapi karena dia mempunyai keteladanan yang baik, mungkin saja si yudikatif ini itu kan meneladani beliau karena yang dilihat orang itu kan kepala negaranya, presidennya, bukan yang lain-lain. Demikian juga ketika mengajak bicara sama legislatif untuk bersama-sama membuat peraturan yang tadi, aturan yang memang akan memberi kemanfaatan, keadilan dan memang untuk menertibkan, bukan aturan yang saya bilang terus diawur itu tadi gitu. Dia kan akan berbicara dengan tetapi ketika sosoknya itu bisa diteladani, insya Allah juga orang juga akan mengikuti kan keteladanan itu. Jadi memang itu amat sangat penting keteladanan itu. Peranan kepala negara Dan dia karena gini Bib, kalau kita kembali kepada hukum sekarang ini, yang kita lihat itu kan sidang kasus korupsi, kasus pembunuhan yang kebetulan melibatkan perwira tinggi kayak kasus Sambo kemarin. Kemudian kasus narkoba yang melibatkan juga jenderal polisi kan gitu. Luar biasa, masyarakat menonton. Tapi yang kasus perdata, sengketa orang perorangan kan tidak ditonton orang. Tapi luar biasa
banyaknya. Kasus itu tidak pernah memberikan rasa keadilan. Ini sudah bukan rahasia umum, tapi sudah benar-benar terlihat, benar-benar terasa. Orang berkasus perdata di pengadilan, kalau nggak punya duit, mau bener kayak apapun, pasti kalah. Termasuk di Mahkamah Agung ya, kasasi juga ya. Iya, kadang-kadang hakimnya pengadilan negerinya punya integritas, baik. Dia ke pengadilan tinggi, mungkin masih baik, ke kasasi kalah. Tapi nggak punya duit. Itu kalau perdata loh ya. Gitu. Saya tidak tidak mengada-ngada. Karena banyak teman saya kan yang mengalami terdolimi dengan kasus perdata. Banyak juga yang kasus pertanahan, yang rumahnya hilang, yang apa hilang gitu loh. Luar biasa ya. Ya luar biasa, gitu loh. Hanya karena berhadapan dengan yang berduit. Iya. Termasuk pinjaman online ya. Iya. Itu juga banyak makan korban ya. Iya. Jadi ketika mau diajukan ke pengadilan percuma, makan waktunya bisa puluhan tahun. Belum bayar pengacaranya. Kasus tanah itu, Bib, kadang-kadang sampai 3 turunan tapi belum selesai. Crowded sekali ya. Itu sengketa perdata. Dan juga banyak yang orang yang hilang aja tanahnya gitu loh. Makanya sekarang kan namanya mafia tanah. Itu kalau dia tidak didukung mafia peradilan, itu nggak akan ada mafia tanah. Ini ada program bagus Bu, saya lihat kemarin diumumkan oleh seorang calon capres nomor 1 ya, bahwa dia membuat hotline Paris ya. Jadi pelayanan hotline untuk anak peristiwa hukum ya, orang-orang yang tidak mampu menjalankan proses hukum itu dia memberikan pelayanan gratis. Itu Ibu Tri gimana? Iya sama, dia memberi pelayanan gratis itu yang seperti apa? Oke, mungkin saya bantu gini. Tapi nanti di pengadilannya kalau masih seperti sekarang, ini kan masalah-masalah perdata ini. Yang memutuskan kan sini. Jadi, luar biasa. Jadi yang dibenain bukan gratis tapi inti masalahnya. Lembaganya. Gitu loh. Kembali ke SDM manusianya. Integritasnya semua lah. Kalau yudikatif hakimnya. Ya, mungkin untuk sementara itu masih bisa diterapkan, tapi ke depan beda ya. Artinya dapurnya dibetulin ya. Nah, artinya begini. Ini berarti dia itu paham agama kan. Berarti kan dia itu kalau di agama Islam itu dia meneladani Umar bin Abdul Aziz. Ya seperti itu kan. Nah maksud saya begini, itu kan kalau semua perkara di Mahkamah Agung itu nyampe ke Artijo ya adil, gitu loh. Tapi kebanyakan kan sekarang Artijo tidak ada, kan nggak karu-karuan lagi nih. Orang kemana gitu, kan gitu. Jadi kalau presidennya bisa menjadi teladan, nah setidak-tidaknya dia kan mengusulkan siapa yang mau jadi ketua Mahkamah Agung. Jadi himbauan kita, jadilah masyarakat rakyat yang baik, rakyat yang jujur, ya kan? Ya, rakyat yang jujur, rakyat yang amanah, ya, menggunakan haknya dia dengan amanah. Insya Allah kita dapat pemimpin yang amanah. Jadi kembali ke rakyat kan? Nah, terserah rakyat ya. Kuncinya ternyata di rakyat. Ya, di samping tentunya ridho Allah ya. Nah, kalau kita sudah amanah, rakyat sudah amanah, ridho Allah pasti ridho Allah akan datang. Nah, situ kita baru bisa menikmati apa yang kita harapkan ya. Iya, betul. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.